Ya selain itu ada yang ketiga nih, yang agak nggak enak Bu. Oh iya, gimana? Sudah kurang memahami, tapi kurang bisa menerima penjelasan. Oh. Rumah saya 400 meter tidak diterima. Kenapa nih? Pasti ada main dan lain-lainnya. Ya tapi bagaimanapun juga kita sebagai pelayan, kita harus melayani dengan baik. Kita bukakan misalnya dengan peta sekolahnya dan seterusnya. Kenapa ada prioritas 1, 2, dan 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Ya, kita kembali lagi bertemu dalam video terkait PPDB ya. PPDB kembali kita berbicara tentang PPDB DKI Jakarta. Karena ini sudah beberapa hari berlalu ya, dan sekarang hari ini adalah lapor diri, memang mau masuk ke tahap kedua ya Pak ya berarti? Insya Allah. Insya Allah untuk yang kursi-kursi masih kosong akan dibuka tahap kedua. Nah, kali ini kita akan membicarakan terkait dengan sebagai posko ya, salah satu poskonya Sudin ya di sini Sudin Jakarta Utara wilayah 2 ya, wilayah 2. Ini kebetulan bertempat di SMP Negeri 30 Jakarta Utara. Kita sudah hadir nih, di sebelah saya adalah Bapak Kepala Sudin ya, wilayah Jakarta Utara untuk wilayah 2. Kita akan ngobrol seputar PPDB. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya ya. Kita mulai pembicaraan kita terkait dengan PPDB. Pak Kasudin, terima kasih nih ya Pak Pur atas waktunya. Katanya tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin ya, pada kesempatan awal silakan Pak Pur memperkenalkan diri, nama lengkap, jabatan, dan lain-lain. Baik Ibu, nama saya Purwanto sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara, terhitung sejak tanggal 5 Maret 2021. Dan sebelumnya baru beberapa bulan ya. Iya, ini kenalan langsung jadi ada PPDB Bu. Sebelumnya saya menjadi salah satu kasih di Sudin Pendidikan Jakarta Pusat 1 Bu. Jakarta selama Pusat 5 tahun. Sekarang di Utara. Ini kembali lagi ya kalau Utara ya. Dulu Bapak di Utara. Enggak, saya dulu di Timur 2 Bu. Dulu di Timur. Aslinya di Timur 2. Saya perkenalan diri. Saya M. Yusuf Korwa, Kepala Sekolah SMP Negeri 30. PLT juga di PLT SMP? juga di SMP Negeri 151. Di 30 sampai saat ini udah menjelang 2 tahun. Dan di SMP 151 PLT sudah 1 tahun. Double. Capek banget ya. Sejak mulai pra pendaftaran Bu, tanggal 24 Mei. 24 Mei? Mei ya, 24 Mei sampai hari ini. Sampai nanti selesai PPDB. Selesai PPDB itu kapan sih Pak? Untuk itu kan kalau ada tahap kedua nanti menyesuaikan tanggal 7 kalau nggak salah. Tanggal 7 ya. Kira-kira itu butuh berapa hari? 3 sampai 5 hari ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya masuk sekolah tanggal 12 14 Juli itu minggu gitu ya, sekitar itu ya. Berarti sebelum itu sih sudah sebelum selesai, tinggal kemudian insya Allah sudah ya siap. Ketika itu udah tahap itu udah selesai gitu ya. Kalaupun kursi masih ada yang kosong, biasanya akan dibuka ketika sebelum dimulai. Mutasi juga bisa ya, pada semester yang akan datang mungkin ya. Karena kan infonya tahun lalu
banyak banget tuh kedengaran di media, wah kursi kosongnya banyak gitu. Ya mau bagaimana ya, tapi memang ketika ada kursi kosong ya sebenarnya warga tetap bisa menempati ya, tapi tentu dengan mekanisme yang ada mutasi ya, tidak mungkin memaksakan dengan sistem yang sekarang. Namanya sistem, nggak bisa diapa-apain ya Pak ya. Iya Bu. Mungkin anaknya Kadis juga belum tentu bisa kalau udah sistem ya. Iya. Oke Pak, nah sebagai posko di sini ada Dukcapil ya Pak. Ada Bu. Perannya apa Pak? Dukcapil perannya melayani bagi warga yang terkait dengan kependudukan. Misalnya, ini saya warga sini kok nggak bisa. Ternyata begitu pindahnya itu setelah tanggal 1 Juni 2020. Kan setahun ya syaratnya ya? Iya, syaratnya setahun. Setahun yaitu tepatnya di 1 Juni tahun 2020. Itu terakhir. Nggak bisa ya? Kalau di Lampung sini walaupun nggak bisa. Dan umumnya orang paham setelah dibukakan sistemnya oleh petugas Dukcapil, itu setiap hari kita buka loket dua loket Dukcapil. 2 loket. Dan biasanya terus ada orang yang datang ya? Pada awal-awalnya lumayan banyak, di atas 30 sampai 70 Dukcapil. Kemudian belakangan itu semakin berkurang dan hari kemarin hanya 1 orang yang minta dilayani. Ini tiap tahun kan kayak gini ya, selalu ada Dukcapil. Selalu ada. Untuk di posko Sudin selalu ada. Oke, karena di dinas juga ada ya, di dinas poskonya ada. dinas. Untuk yang pengaduan sini ada beberapa. Salah satu yang paling dominan lupa password. Teknis banget itu teknis ya. Banget, ya. Maka lupa kita password. buka, kemudian riset, kita buka, kita atasi. Kemudian yang kedua ada yang tidak pede untuk mendaftar. Milih sekolah maksudnya? Iya, Atau caranya. Tadinya akunnya, akun. Bu, Pak, seperti apa saya harus langkahnya seperti apa? Bisa jadi gitu. sih mungkin gaptek ya, orang kan memang pasti harus dibantu ya. Iya, seperti jadi itu. bisa ya orang datang ke sini. Yang penting kita tidak mengarahkan harus sekolah mana, beliau yang bersangkutan mau milih mana kita layani. Ditutul ini, kemudian ini kita tuntun sampai dengan berhasil melakukan pendaftaran. Dia sendiri yang melakukan? Iya, ada yang dibantu sendiri, ada yang minta bantu, ya ada yang pilih itu ya kita yang ngeklik, gitu ada juga, yang dia sendiri juga ada gitu. Tapi semuanya tergantung dirinya dia sendiri gitu ya. Kita tidak mempengaruhi kemana gitu enggak ya. Nah, tadi lupa password, terus hanya tidak pede mendaftar ke aktivasi akun berarti. Terus apa lagi? Belum memahami Juknis. Belum paham Juknis. Ya, jadi itu kita dikonsultasi berarti ya. Dikonsultasi. Selain itu apa lagi Pak? Ya selain itu ada yang ketiga nih yang agak nggak enak Bu. Gimana? Sudah kurang memahami tapi kurang bisa menerima penjelasan. Rumah saya 400 meter nggak diterima, kenapa nih? Pasti ada main dan lain-lainnya. Ya tapi sebagaimanapun juga kita sebagai pelayan kita harus melayani dengan baik. Kita bukakan misalnya dengan peta sekolahnya dan seterusnya. Kenapa ada prioritas 1, 2, dan 3 dan seterusnya kita jelaskan. Akhirnya paham nggak? Secara umum paham Bu. Kalau 1, 2 ya itu namanya kembangnya kan nggak masalah gitu. Ya, kita harus sabar ya menghadapi yang seperti itu. Nah berarti ada nggak masalah-masalah yang berat gitu Pak selain masalah-masalah tadi yang diadukan? Kalau yang berat sih saya pikir nggak ada Bu. Karena ya itu tadi di hasil akhir penjelasan kami kan ada 2. Ada yang terima dengan lapang dada, dengan ikhlas seperti itu. Ada yang masih menggerundal Bu, masih menggerutu. Iya. Pada saat udah dijelasin pun masih menggerutu. Karena kayak gitu menghadapinya gimana Pak? Iya kan saya sebelum menjelaskan biasanya menyampaikan bahwa kita netral dulu supaya netral. Misalnya ibu datang supaya netral, ibu jangan terbawa emosi bahwa anak saya nggak diterima. Ibu netral dulu kondisinya sehingga bisa terbuka alam pikirannya, kita jelaskan prosesnya, prosedurnya seperti ini, insya Allah akan bisa menerima Bu. Positif dulu, emosinya dulu. Tapi kalau dari pertama sudah pokoknya itu ya udah susah Bu, dikasih masukan apapun itu agak susah masih masukan. Tapi dikasih solusi nggak? Misalnya ya masuk swasta dulu, mungkin nanti ada kursi kosong, mungkin nanti kelak bisa pindah. Itu ada nggak? Kita kasih arahkan Bu, misalnya gini, jalur zonasi yang bisa dipilih kan misalnya 6 sekolah, yang tadi kan sudah 3 sekolah, seandainya 3 sekolah mental kan masih bisa yang 3 sekolah lagi. Ya.
Dan masih ada tahap yang kedua gitu ya misalnya. Terus yang jenjang SMA kemarin sudah kita arahkan juga kan ada PBDB bersama dengan SMA swasta. Kita arahkan ke sana juga. Sebagian ada yang mau itu. Sebagian enggak. Sebagian enggak karena mindsetnya tetap harus negeri gitu. Walaupun sudah dijelaskan bahwa itu juga nggak berbiaya. Iya, sudah kita jelaskan bahwa tinggal daftar, masuk, nanti uang pangkalnya, kemudian uang SPP bulanannya selama 3 tahun ditanggung Pemda DKI. Nah, tapi tetap aja tetap ya. Karena mindset orang tidak semudah itu kita arahkan gitu. Nah, ini yang swasta udah mulai dipilih kan ya pada tahap yang ini kan SMA itu udah masuk. Sudah kemarin ya. Dan gimana Pak, antusias warga banyak nggak yang mendaftar ke sana? Ada yang daftar, tapi ada yang bagaimana Bu? Sudah daftar, begitu sudah diterima, itu tidak lapor diri. Sebagian. Di CU2 ini kan ada 3 SMA swasta Bu, yang ada SMA PGRI 12 di Kelapa Gading, ada Fonvite, kemudian ada Yusa. Nah, itu udah ada klasifikasinya jurusan IPA, dia kuotanya berapa, IPS berapa itu ada. Yang IPS penuh, yang IPA yang kemarin nggak penuh dan sudah nggak penuh ada sebagian yang tidak lapor diri. Tapi masih ada kesempatan dibuka lagi, artinya untuk warga mungkin yang anaknya belum mendapatkan kan itu artinya masih terbuka nanti ya. Semoga nanti kalau ada tahap kedua, ini kan bisa di ini lagi Bu. Saya rasa mungkin terkait sosialisasi kali ya Pak ya. Itu gimana Pak sosialisasi perlibatan sekolah swasta? Karena memang kan detik-detik akhir kan awalnya 20-an gitu terus naik ya, gubernur minta dinaikkan sampai ke angka 89 sekolah kan gitu ya. Nah itu sosialisasinya gimana Pak oleh Sudin? Sosialisasinya itu yang secara langsung itu lewat sekolah asal Bu. Jadi ini mau ke jenjang SMA, jadi lewat sekolah-sekolah SMP, baik negeri dan swasta, itu kita tugaskan untuk memberikan sosialisasi pemahaman kepada siswa yang terakhir, yang baru lulus ini. Nah, untuk sana. Ada 2 Bu. Yang pertama kita tentu saja akan melakukan pembinaan, pembimbingan kepada sekolah-sekolah swasta yang nantinya akan kita jadikan sebagai sekolah yang ikut PPDB bersama dengan sekolah negeri. Jadi dari awal, sehingga kalau dari awal mereka sudah kita bina, kita bimbing, image masyarakat terhadap sekolah swasta tersebut adalah sudah baik, setara dengan sekolah negeri. Ya, jadi orang percaya gitu dulu kan, kita harus menanamkan supaya percaya gimana kan sekolahnya harus baik juga gitu loh. Kemudian yang kedua juga memberikan pemahaman kepada siswa dan orang tua siswa lewat sekolah jenjang sebelumnya. Jadi kalau ini SMA berarti SMP, untuk memahamkan kepada mereka bahwa pada dasarnya itu kualitas sama, cuma beda tempat, beda status. Ya, tempatnya ini di SMP 30, misalnya di SMP tempat lain. Statusnya ini negeri, ini swasta. Tapi secara kualitas, secara pembinaan, secara kurikulum semuanya kita akan samakan. Ya, setara lah ya gitu. Ini juga bentuk perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya untuk pemenuhan hak atas pendidikan. Artinya ketika sekolah negerinya minim, pemerintah daerah udah berpikir nih antusias warga terhadap sekolah negeri kan masih tinggi. Maka dilakukan PPDB bersama, karena kalau pemerintah bikin sekolah negeri baru di wilayah-wilayah itu, pertama belum tentu ada lahannya, walaupun ada uangnya pemerintah punya, tapi lahan sekolah kan butuh ketentuan ya, ada aturan luasnya gitu ya, itu satu. Yang kedua itu membunuh sekolah-sekolah swasta kalau memang di situ ada kan. Artinya memang di wilayah yang tidak ada sekolah negeri itu kebetulan ada sekolah swastanya. Jadi kalau didirikan sekolah negeri bisa jadi ini kekurangan murid, mematikan. Jadi ini sebenarnya bentuk pemerintah peduli juga dengan sekolah swasta ya. Barangkali ini tadi Bapak juga punya ide bagus bahwa ke depan harus seperti apa agar masyarakat percaya bahwa kualitas sekolah yang dipilih ini betul-betul setara dengan negeri. Setara dengan negeri. Ya. Alhamdulillah untuk SMP 30 menghadapi PPDB kita bentuk dulu panitia di sini. Kita bentuk panitia yang anggotanya terdiri dari para wakil bersama staf. Karena ini pada masa pandemi, jadi kita tidak melibatkan banyak orang. Tapi yang kita banyakin adalah caraka. Semua caraka kita libatkan karena tetap kita harus menggunakan protokol kesehatan. Gitu. Jadi kita bentuk panitia. Setelah kita bentuk panitia, kita bagi tugas. Dan alhamdulillah
karena memang tahun ini sistemnya full online, jadi untuk di sekolah udah berkurang gitu masyarakat yang datang. Oh. Sepertinya masyarakat udah banyak, udah online dari rumah, kecuali memang kita instruksikan kepada seluruh panitia di sini untuk di rumah, di tempat tinggalnya, diumumkan nggak apa-apa. Bagi masyarakat yang memang satu tidak begitu mahir dalam menggunakan IT online. Ya. Kedua, bagi yang tidak mampu, mungkin ke warnet nggak ada biaya, untuk panitia 30 saya minta melayani mereka. Oke. Jadi online-nya pun kita layani. Tapi dengan catatan, pada saat masuk pilihan sekolah, orang tua yang memilih. Iya. Nah, Tapi ketika aktivasi akun, aktivasi akun dibantuin. kita bantu semua, ya. Tapi saat memilih sekolah pilihan, mereka harus yang memilih. Oke. Sebelum kita sosialisasi ke peserta didik kita yang lulus, kita kan diarahkan dulu melalui Zoom oleh dinas. Oke. Apalagi sekarang ada pembaruan tentang zonasi. Ya. Wah, itu betul-betul kita kuasai, sehingga saat kita sosialisasikan ke orang tua yang lulus, alhamdulillah tahun ini SMP Negeri 30 meluluskan 6 kelas. Oke, 6 kelas. Ya, jadi kita sosialisasikan bertahap. Saat itu memang belum begitu meningkat COVID-nya, jadi kita gantian, kita luring. Karena kalau secara daring kayaknya kurang mantep saat itu. Jadi kita luring bergantian. Dua kelas, ya dua kelas kita kasih arahan. Alhamdulillah mengerti dan nggak ada keluhan masalah pendaftarannya. Pendaftaran nggak keluhan. Mereka tahu bahwa untuk yang berubah itu yang zonasi. Dengan prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 itu yang berubahnya. Karena ya tahun lalu kan banyak masyarakat tidak puas ya. Iya. Kok saya tinggal di samping sekolah nggak diterima? Kok saya tinggal satu RT sama sekolah nggak diterima? Nah, oleh karena itu Dinas Pendidikan punya kebijakan diutamakannya seperti itu. Prioritas 1 adalah RT yang satu RT dengan RT sekolah. Prioritas 2 adalah RT yang bersinggungan dengan sekolah. Nah, prioritas 3, nah ini yang disebut banyak masyarakat belakangan ini, khususnya SD yang mau ke SMP nih. Iya. Karena mungkin sosialnya kurang, dipikir ada zonasi RW. Kayak dulu gitu. Nah, padahal zonasi itu cuma RT sekolah, RT bersinggungan, prioritas 2, prioritas 3-nya adalah zona kelurahan. Iya. Jadi udah bukan lagi zona RW. Jadi banyak kemarin kurang pengertian, Pak, RW saya dekat dengan sekolah kok. Saya bilang bukan RW. Tapi yang prioritas 1 RT 1 sekolah, prioritas 2 RT yang bersinggungan dengan sekolah. Nah, kalau prioritas 3 udah tidak bicara RW lagi, Kelurahan. tapi udah kelurahan. Nah, di mana Kelurahan seleksinya? sama sekolah, ya. Seleksi prioritas 3 itu jelas umur, usia. Dan itu udah disosialisasikan sama kita. Kalau prioritas 1 otomatis, jika kuotanya cuma kurang dari kuota, otomatis masuk. Betul. Prioritas 2 juga, jika jumlah peserta didiknya yang lulus kurang dari kuota, otomatis masuk. Tapi setelah masuk prioritas 3, maka seleksinya umur. Oke, jadi sebenarnya udah dipahami ya. Sudah Jadi, kalau orang tua SMP. Karena ini yang zonasi agak ribut nih ya, pas zonasi ini agak. Yang nuntut yang itu yang tadi saya bilang, kami satu RW sama sekolah. Nah, pengertiannya itu, ini khususnya yang mau masuk SMP. Iya, Mungkin iya. sosialisasi dari SD-nya agak begitu. Kalau kita SMP kan betul dibekali. Jadi istilahnya tidak ada zonasi RW, adanya kelurahan. Oke. Tuh. Jadi sekolah nggak nerima dong marah-marahannya orang gitu ya, diprotes-protes, enggak ya? Nggak ada ya? Alhamdulillah di SMP 30 nggak ada. Nggak ada ya? Tapi kita melayani mereka dengan baik, penjelasan terus dengan jelas gitu, dan kita tetap berpatokan dengan juknis. Oke. Jadi jika mereka tuh kurang puas, kita sodorkan juknisnya. Iya. Kalau udah aturan main sih. Kalau udah juknis, mau ya mau diapain diapain. lagi? Seperti contoh, kemarin ada satu, Pak, saya petugas COVID. Saya bilang, wah ini nggak ngerti nih. Saya dalam hati saya bilang, ini nggak ngerti nih. Saya jelaskan, Pak, untuk anak COVID itu bagi yang orang tuanya petugas COVID yang meninggal. Tapi Bapak masih sehat kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Tidak bisa, jadi kita jelaskan seperti itu. Oh, ada yang gitu Ada ya? yang begitu, Bu. Jadi ada yang kurang, Ya, mungkin ya, baca juknisnya sepotong-sepotong gitu. Dikira tenaga nakes. Iya. Karena
di Bogor, Kota Bogor, yang penting nakes di wilayahnya dia. Iya, di Kota Bogornya, betul. rumah sakitnya juga di Kota Bogor. Betul. Nah, Tapi kan masih hidup. Iya. gitu. Kalau Ya ini, namanya kebijakan tiap wilayah kan beda, daerah beda ya yang kan. sini Gitu. meninggal karena mungkin kalau yang masih Betul. hidup jumlahnya jadi Banyak banyak sekali, ya. betul itu. Oke. Nah, kalau Bapak sendiri gimana Pak harapannya untuk PPDB ke depannya? Ada masukan atau punya harapan lain? Gini. Kalau saya cuma punya harapan adalah ini udah bagus, sekarang udah bagus. Cuma mungkin bisa dievaluasi nanti tentang prosentase. Oke. Prosentase yang penilaiannya berdasarkan usia. Karena kalau dengan persentase prestasi yang kemarin cuma 18, memang kita lihat banyak masyarakat yang kecewa. Sampai ada masyarakat bilang, buat apa saya kursuskan anak saya? Buat apa? Tapi nilai besar ternyata nggak diterima. Nah itu. Jadi kalau saya cuma mengusulkan persentasenya ya dibagi agak rata. Oke, itu ya. Itu aja. Kemarin memang beberapa juga Iya. KPAI dari persentil itu jadi masalah. Betul. Mungkin itu jadi masukan ya Pak Jadi ya? masukan. Oke. Baik, demikian percakapan kita dengan Pak Yusuf, Kepala SMP Negeri 30 Jakarta terkait dengan bagaimana PPDB 2021 di sekolahnya ya. Dan ada tahapan-tahapan tadi ya untuk sosialisasi dan lain-lain, dan ternyata juga tetap ya walau sudah disosialisasi masih ada masyarakat yang masih nggak tahu gitu ya, dan akhirnya merasa ya tanda petik ya mungkin Ada kecurigaan ya, jadi ada hal-hal yang dianggap tidak transparan gitu ya, padahal ini sistem ya, artinya ketidaktransparan sebenarnya terlihat ya kalau kita memang dengan menggunakan sistem online terbuka ya. DKI juga kan pendaftaran pun mulai di pendaftaran sampai pengumuman pun bisa dilihat di secara komputerisasi, jadi sesungguhnya memang tidak mungkin untuk dicurangi ya. Oke. Jelas. Kita akan ikuti terus nih PPDB karena akan masih terus berjalan, terutama yang tahap 2. Oke, demikian video ini, dan jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Dan kita ikuti terus ya video-video terkait dengan pendidikan dan anak. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama Bu Ya, Retno. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.